Nah, itu tadi gejalanya ya. Kemudian, bagaimana cara penularannya? Coronavirus ini menular lewat droplet atau percikan cairan. Penyebaran lewat droplet terjadi ketika ada orang sakit yang kemudian batuk atau bersin dan mengeluarkan percikan cairan atau droplet tersebut. Ini adalah gambaran coronavirus yang berada dalam suatu tubuh penderita yang terinfeksi. Coronavirus ini dapat dikeluarkan dan ditularkan apabila seorang penderita itu batuk, bersin, maupun bicara dengan orang sehat yang lainnya dalam jarak kurang dari 1 meter. Apabila seseorang itu terinfeksi, maka orang tersebut dapat menularkan melalui jabat tangan dengan orang yang lainnya, atau juga bisa menularkan melalui benda mati di sekitarnya yang terpegang olehnya. Ketika orang yang sehat memegang benda mati yang terkontaminasi virus tersebut dan memegang mata, hidung, mulutnya sebelum mencuci tangannya, maka orang sehat tersebut dapat terkontaminasi virus corona tersebut. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai istilah yang menunjuk pada status penderita yang berhubungan dengan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah OTG. OTG adalah orang tanpa gejala. Seseorang dapat masuk kategori OTG jika memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kontak erat yang dimaksud adalah seperti melakukan kontak fisik yang berada di ruangan yang sama atau berkunjung kurang dari 1 meter dengan kasus positif COVID-19. ODP singkatan dari orang dalam pemantauan atau merupakan istilah bagi seseorang yang memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19. Tetapi biasanya ODP ini masih memiliki gejala ringan dalam 14 hari terakhir. Seseorang bisa masuk dalam kategori ODP jika sebelumnya memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah dengan transmisi lokal COVID-19. Orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan kasus positif COVID-19 itu juga bisa dinyatakan sebagai ODP. ODP sendiri memiliki gejala COVID-19 yang ringan. ODP ini akan memiliki riwayat demam kurang lebih 38 derajat Celcius tanpa disertai dengan pneumonia atau radang pada paru-paru. Kemudian selain demam, ODP itu juga bisa disertai dengan gejala lainnya seperti tadi yang kita udah lihat, ada batuk, pilek, juga sakit tenggorokan. Yang ketiga adalah PDP. Artinya pasien dalam pengawasan. Istilah PDP diberikan kepada seseorang yang mengalami gejala mengarah pada COVID-19 seperti demam yang disertai gejala batuk atau sesak napas atau sakit tenggorokan atau pilek atau pneumonia ringan hingga berat. Seorang PDP mengalami pneumonia berat memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. PDP juga sebelumnya memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan transmisi lokal dan punya riwayat kontak kasus positif COVID-19. Nah, lalu apa yang kita lakukan bila mengalami gejala COVID? Hubungi nomor layanan COVID-19 di wilayah Pati, nomor yang tertera berikut ini untuk mendapatkan penanganan. ODP dan OTG sebenarnya dapat melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Tetapi jika ingin melakukan isolasi mandiri tersebut bisa dan harus melakukan hal-hal berikut ini. 1. Untuk ODP dan OTG wajib dan harus tinggal di rumah dan jaga jarak dengan orang lain di rumah tersebut. 2. Isolasi mandiri tidak disarankan bagi ODP atau PDP yang memiliki riwayat penyakit lainnya seperti diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung, kanker, paru, kronis, AIDS, dan sebagainya. 3.
Gunakan kamar terpisah jika tinggal bersama anggota keluarga lainnya. Menjaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga yang lainnya. Yang keempat, gunakan masker selama masa isolasi diri dan ganti secara berkala. Yang kelima, rutin melakukan pengukuran suhu badan harian secara mandiri di rumah. Keenam, hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan spray dengan keluarga yang lainnya. 7. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin mencuci tangan, serta melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk video etika batuk dan bersin yang benar bisa dilihat di video bab etika batuk dan bersin ya. Oke, itu tadi. Sampai poin ke-7 adalah poin ke-8, minum multivitamin yang mengandung vitamin C, vitamin E, dan kalau misalnya disertai dengan vitamin yang lain itu lebih bagus. 9. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Berikutnya adalah poin ke-10, minta bantuan teman, anggota keluarga, atau layanan jasa lain untuk menyelesaikan urusan yang di luar rumah agar kita tidak bingung di rumah kalau masih ada urusan yang perlu diselesaikan. Kemudian poin ke-11, lakukan semua hal tersebut selama 14 hari. Poin berikutnya, bila ternyata diduga terjangkit COVID-19, tim tanggap COVID-19 akan mengambil beberapa sampel untuk diuji. Nah, beberapa sampel untuk diuji ini diantaranya bisa lendir yang diambil melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan atau bisa juga sampelnya tersebut diambil melalui darah. Untuk jelasnya ada video nih berikut. Pemeriksaan coronavirus. Pertama adalah rapid test. Rapid test itu alat yang didesain untuk screening awal saat sumber daya terbatas, memiliki kualitas tinggi dan mudah digunakan. Kedua ada PCR. Apa perbedaannya PCR dan rapid test? Pertama terletak pada sampel. PCR diambil dari lapisan tenggorokan. Kemudian rapid test, sampel diambil dari darah. Berikut perbedaan cara kerjanya. PCR mendeteksi virus melalui RNA. Rapid test mendeteksi imunoglobulin dalam darah. Rapid test untuk melihat sejauh mana antibodi tubuh bisa melawan COVID-19. PCR untuk melihat apakah ada virus COVID-19 yang menempel pada lendir. Artinya, PCR untuk mendeteksi apakah ada virus di dalam tubuh tersebut, sedangkan rapid test untuk mendeteksi apakah seseorang sudah pernah terinfeksi virus tersebut atau belum. Berikutnya adalah perbedaan lama waktu pemeriksaan. PCR membutuhkan waktu yang lama, 24 jam, sedangkan rapid test membutuhkan waktu yang singkat, 15 hingga 20 menit. Namun, bila pembacaan sampel dilakukan lebih dari 30 menit, maka hasilnya sudah tidak akurat.